Ambiar satu Indonesia, ingat. Pagi-pagi ya. Ambiar, geger. Wih, sholat lu. Ada orang bilang kalau sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal lagi. Betul, Iya. betul banget kalau itu. Kayak teman kita dia sakit dari kecil. Kalau kayak waktu aku, Campak. Kakak Rendela no. kayak waktu aku dulu sakit, itu stres bayar rumah sakit. Apalagi kita nggak ada yang cover, kita nggak ada yang bayarin, kita harus bayar sendiri. Jadi mendingan kita hidup yang sehat aja lah ya. Iya. Tukang kendang kita lagi sakit, tolong doakan. Dia sedari lahir dia sakit campak. Campaknya tahu nggak campak apa? Dicampakan keluarganya. Rian, kemarin ada pemain. Apa? Rian kemarin pemain drum sama pemain organ bilang gini. Apa? Kenapa sih yang dibahas cuma pemain gendang? Kita juga pengen tampil katanya. Iya benar. Iya, benar. Ini jadi gak ada bintang tamu hari ini Ada ya? dong. Ini ngomongin soal kesehatan soalnya. Siapa yang lagi nggak sehat bintang tamu ini? Dia insya Allah, alhamdulillah dia sehat-sehat aja. Oh, Iya, yang gak sehat Lalu. siapa? Yang nggak sehat, wah kita nanti lihat ya. Cuman dia ini memang... Yang nggak sehat kita. Kita yang nggak sehat. Naudzubillah min dzalik. Kayaknya. Tapi beliau ini kan dia artis sekaligus juga anggota DPR. Iya, Komisi betul. 9 bidang kesehatan. Iya. Nah kalau ngomongin soal bidang kesehatan, kemarin kita tahu kan di Indonesia kasus perundungan terhadap mereka yang mengambil PPDS atau program pendidikan dokter spesialis ini menjadi viral di media sosial. Dan dia pun angkat bicara, tapi sayangnya dia mendapatkan komentar atau bullying di media sosialnya. Dan justru yang memberikan komentar tersebut mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Gimana sih cerita lengkapnya? Di pagi-pagi Ambiar, suami istri ini dia Uya Kuya dan Astrid. Lagunya langsung lagunya mengingatkan aku ya. Kan iya. Pak manajer. Iya dong, Mami inget ya. Soalnya viral seluruh dunia. Benar-benar. Sampai Iya. dunia Antartika juga viral. Artis ternama. Papi kok beda banget penampilannya, rambutnya lurus loh. Kok Biasanya keriting-keriting yang aku suka Iya. itu loh. Ini rambutnya rambut. Nah, sebenarnya lu mau bahas yang ini kan, lu belokin aja ke situ arahnya. Oh, jangan gitu dong. Nggak boleh gitu dong Karen. Pagi-pagi udah nyatok ini. Gue suka yang keriting. Iya, aku juga suka yang keriting. Ya udah gua keril lagi deh, gua keril lagi. Enggak apa-apa, aku Jangan suka yang yang begini, ini ah. kayak mangkok. Tapi ya- bingung sih, jadi suka yang mana sih orang sebetulnya? Yang penting pede. Mohon maaf, kalau masih lama ngobrolnya mau dirapiin nih kursinya bilang. Bapak, gua di Ini warung kopi kali ya. aja. Uya Kuya Astrid dan juga semua yang hadir di sini, Kita semua hadir di berempat sini. mengucapkan Terima kasih. Kemarin dikomentarin ya. Iya, ada Aduh. gonjang-ganjing apa sih ini teh, Pak? Coba kita lihat dulu ya buat Sobat Ambiar. Ini dia komentar pedas dari mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Dan lumayan juga ya karena posisi mereka sebagai direktur utama salah satu rumah sakit. Kita lihat dulu. Oke. Jadi mau ngebahas rambut apa ngebahas apa sih? Nanti rambut bahasannya pasti ujungnya ke rambut. Tapi awal mulanya tuh gimana sampai dikomentarin bullying, perundungan di Instagram Emang dikomentarin sendiri. seperti apa Awalnya sih, tuh Pak? emang kenapa? Enggak, sebetulnya gini, sebelum jadi DPR itu kan ya, jadi orang-orang yang ngadu ke gue, Ya. dokter-dokter yang sedang menjalankan pendidikan dokter spesialis itu banyak yang cerita bahwa mereka mengalami banyak namanya bullying. Dari verbal, non-verbal, fisik, sampai pemerasan. Sampai, Ada faktanya ya? Ada faktanya ya. Dan itu sampai mereka ngadu ke gue langsung. Bukti-bukti lengkap. Sampai mereka tuh beberapa orang keluar dari PPDS itu karena mereka tidak tahan Oke. diperlakukan oleh senior-seniornya. Oke. Nah, waktu seminggu yang lalu gue sampaikan itu di DPR. Mhm. Pada saat itu Pak Menteri Kesehatan, Pak BGS itu ada datang. Oke. Nah, kita sampaikan ada begini, begitu. Nah, habis itu kita posting di Instagram. Di situ justru gue mendapatkan banyak DM Instagram yang direct ke gue lewat DM. Banyak dokter-dokter itu justru mendukung apa yang gue lakukan. Setuju Mas, kita pengen yang namanya dunia PPDS lebih sehat. Kita pengen kalau PPDS itu sehat, melahirkan dokter-dokter spesialis. Karena Indonesia tuh sangat kekurangan dokter-dokter spesialis. Setuju. Nah justru yang ngedukung gue dari ribuan orang. Tapi pada saat itu 3 orang lah yang gue hitung yang justru resisten dan justru mungkin menentang apa yang gue suarakan pada saat itu. Oke, ini yang uniknya resistensinya ini datang Ya. dari mereka yang justru bekerja di bidang kesehatan bahkan memiliki yang katanya memiliki posisi cukup tinggi ya. Kita mau kasih lihat dulu ya. Uya Kuya. Komentarnya. Baik, ini ada komentar yang mengatakan artis paling hitam
Sun Keriting. Dan mungkin dia typo. Oh, dan Keriting. Uya Saking Kuya, emosinya dia tempo ya. boleh kasih tahu sama kita nggak, siapakah dia yang memberikan komentar ini? Nah, kalau gue pribadi dikata-katain mau demak, dekil itu udah biasa sama netizen ya. Jadi gue tadinya nggak peduli, Ya. tapi kan gue iseng buka, set gitu kan. Kok di ruang operasi? Sorry apa? Kok di ruang di ruang operasi? operasi? Di ruang operasi. Profilnya Iya, dia, oke. fotonya. Sama Menteri Kesehatan, sama ini sama itu gitu loh. Ternyata, Ternyata gue nggak tahu itu siapa, dokter tapi gue nggak tahu siapa. Itu dokter udah pasti kan. ya, Habis itu gue posting lah ini di story gue. oke. Profil dia. Iya. Oh, ini komentar ini. Komentar. Oke. Nggak tahu masuk lambe tura. Iya kan? Aha. Nah, intinya abis itu banyak orang yang ngasih tahu dia itu adalah direktur rumah sakit umum daerah gitu. Oke. Boleh diulang, jadi yang memberikan komentar Uya Kuya dengan komentar apa tadi? Artis hitam dan keriting. Nggak apa-apa sih emang gue keriting gitu kan. Dan tidak ada salahnya hitam. Cuman tidak itu ada menurut gue salahnya keriting. fisik sih ya. Iya, nggak Karena menurut gue kalau itu netizen biasa ya oke lah gitu. Cuman yang bikin gue kaget, dokter, direktur rumah sakit gitu kan. Direktur Rumah Sakit Umum daerah. Umum Daerah. Harusnya kaum intelektual ya. Dan pada saat itu kan yang gue omongin konteks konten itu adalah kita lagi pengen membuat dunia PPDS itu sehat. Ya kan Iya. justru kan itu kita bagus kan tujuannya kan. Oke, itu satu. Kemudian yang dua lainnya, apakah kita masih ada komentar? Oke, dua lainnya komentar berikutnya kita mau tayangkan juga buat Sobat Ambiar. Asbun aja dok, yang penting setelah ngomong dapat amplop. Apakah Uya Kuya mengetahui siapa yang menyematkan komentar ini? Yang jelas itu ada SPOG berarti itu spesialis ya kan. Oke. Spesialis objin ya. Oke. Dan Ya, ada- intinya kan itu adalah tuduhan. Berarti gue ngomong itu, gue dibayar, gue dapat amplop. Ya, oke. Gitu kan. Intinya itu tuduhan yang serius. Oke. Dan lagi-lagi dia resisten di konten yang konteksnya ada lagi kita lagi ngebongkar bullying dari oknum-oknum senior di PPDS. Oke. Iya kan? Kemudian komentar berikutnya ya. Dan ternyata banyak yang ngasih tahu, abis itu gue posting kan. Ya. Itu adalah salah satu ketua Ikatan Dokter ID di satu daerah lah. Ketua ID Di satu daerah. daerah mana kalau boleh tahu? Indonesia. Sumatera lah situ lah. Di Sumatera. Iya. Iya. Valid. Valid. Oke. Ini Komentar juga berikutnya. ada komentar yang mengatakan miris ya kualitas anggota dewannya seperti ini. Ya miris ya kualitas anggota dewan seperti ini di konten yang pada saat itu ya itu konten lagi kita Kita lagi konten yang sama. menyuarakan Ya. korban-korban PPDS yang ibaratnya di konten itu justru banyak DM Instagram yang dari dokter-dokter, ribuan dokter yang mendukung gue. Terus gue tanya, lo kenapa nggak di kolom komen aja? Saya mendukung Mas Uya tapi nggak tahu mereka justru banyak yang takut untuk bersuara Wow. di situ. Tapi karena itulah sistem mungkin senioritas. Nah kenapa menurut, Iya menurut Mapi Uya dilihatnya kenapa tuh ada yang berkomentar seperti itu kira-kira? Karena kan masih dokter juga yang komentar. Artinya saat kita ingin memperbaiki dunia kesehatan, dunia PPDS ya, Ya. sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia, justru yang jadi kan yang gue simpulkan adalah kenapa orang-orang ini justru jadi resah, Ya, gelisah, resisten, harusnya senang jadi ya. melawan gitu kan. Dan kenapa juga orang yang mendukung gue justru nggak berani ada yang terang-terangan juga ada. Ini yang mendukung gue nih terang-terangan di dokter nih. Ya. Nah dia bilang kan, nah ini kebiasaan dokter spesialis yang bla 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 gitu kan. Nah dia pun dokter yang sering ngomong begini pun sering dihajar juga gitu kan. Oke, Uya kita juga mau kasih lihat ini ada komentar lainnya yang menduga bahwa postingan atau komentar adalah postingan yang berasal dari buzzer. Kita mau kasih lihat dulu ya. Oke. Oh, ini ya. Ini isian yang ada di Lambe Tura ya. Serius sebagai dokter spesialis Anda menuduh saya berbicara tentang bullying PPDS karena saya menerima amplop. Ini tuduhan serius ya, berarti mau tahu Anda dulu pendidikan PPDS di mana? Uya akhirnya dari 3 orang mereka yang memiliki jabatan di bidang kesehatan tersebut. Ketua ID di salah satu daerah di Sumatera, di Rut rumah sakit daerah, salah satu rumah sakit daerah, kemudian satu lagi. Satu lagi adalah salah satu dekan di kedokteran juga di salah satu universitas di Serang dan juga dia di rumah sakit di Serang juga. Dekan FK. Iya FKIK kalau salah. Wow. Dan dia sebetulnya saya awalnya gini, nggak masalah dia. Orang-orang intelektual Dia semua cuma ya. cerita awalnya gini di konten gue bilangnya gini. Saya nggak pernah tuh mengalami bullying seperti yang gue katakan gitu kan. Lain kali dicek dulu lah. Itu kan emang udah orang yang ngadu dan Menteri Kesehatan pun
mengiyakan bahwa dia sudah menerima 2.500 pengaduan dan setengah itu sudah diverifikasi bahwa itu terjadi. 2.500 Iya. pengaduan dan Iya. setengahnya sudah diverifikasi. Ya itu dan sudah ditindaklanjuti. Itu angka yang Itu begitu ada banyak. kan, bukan berarti dia tidak mengalami itu, berarti tidak terjadi sama yang lain kan? Emang berarti kalau orang yang selama ini ngomong cerita di mana-mana bahwa dia sampai keluar dari PPDS itu adalah kebohongan, ada hoax. Tuntut aja orangnya. Tapi Menteri Iya kan? Kesehatan pasti memang dia menyebutkan angka 2.500 laporan. Iya, ada di sidang DPR yang RDP yang sama juga Angka pada yang saat besar itu. kecuali kalau memang Iya. Anda mengecilkan yang besar. Karena Papi, terus apa yang mau Papi lakukan dengan orang yang ngatain Papi tadi? nah, abis itu kan dia dijawablah tadi dengan dokter yang tadi, abis itu ini mirislah kualitas anggota dewan seperti ini. Iya. Dan dia membuat satu reels yang mengatakan bahwa profesi artis, influencer, dan politisi adalah profesi yang paling tidak bisa dipercaya paling tidak bisa dipercaya. Dia menempatkan dokter paling atas. Nah, itu mungkin maksudnya pasti udah gue kan. Ya dilalahnya komentar-komentarnya justru 99% nyerang balik dia. Oke. Ya maksudnya Tapi tidak Uya sesuai dengan keinginan ya gitu. dari ketiga komentar Iya, tersebut iya. dari mereka yang punya jabatan dan bekerja di bidang kesehatan Iya. dengan jabatan yang tinggi, Iya. mereka ada akhirnya klarifikasi, menghubungi secara langsung minta maaf. Atau mungkin Pak Buya yang menghubungi. Enggak, gue ngapain ngubungin mereka kan. Karena intinya kan justru yang dukung gue paling lebih banyak gitu kan, Iya, lebih iya. banyak. Dan ada yang direktur itu baru gue lihat kemarin di DM Instagram, saya minta maaf berapa kali. Cuman ya harusnya telepon gue aja langsung gitu Iya. kan. Oke. Iya. Jadi hanya Dan satu. dia menghapus komen-komennya Hanya gitu. satu yang minta maaf. Iya. Ah. Kalau gue mereka juga gak perlu minta maaf gak apa-apa. Cuman ibaratnya kan berarti kita sudah tahu mana yang resisten, mana yang memang menginginkan Iya, iya, iya. dunia pendidikan PPDS ini lebih baik. Ya Oke. kan? Ini ada tanggapan juga dari Uya Kuya. Iya. Kita mau kasih lihat dulu soalnya. Ya. Hebat Papi. Pokoknya gitu ya. Mi. Papi hebat, nggak Berarti marah-marah, nggak emosi, bagus. Iya, bagus tapi datang ke sini ya rambutnya tapi dilurusin. Tapi setelah rambutnya. dicatok kalian malah gak suka ya? Enggak. Bagusan di mana? Catok kan Dua-dua enggak. Untuk Papi itu kan karena karakter ya, Semua bukannya tuh jadi bagus bebas. lah. Keriting bisa, lurus Iya. boleh. Apa setengah keriting, setengah lurus? Itu lebih best. Kan Itu Papi lebih ini pada kan orang, Mami. Papi ini kan muka-muka unik gitu loh. Malah kita Maksud lo unik tuh berarti jelek ya? Enggak begitu, khas. Enggak, malah kita pengen lihat Rian kapan-kapan rambutnya kayak Papi. Ayo dong Rian. Cuman Sobat Ambiar tolong ya buat siapapun ini, apapun yang sedang menyaksikan adalah mereka yang punya tingkat pendidikan tinggi, rasanya sangat Iya, disayangkan ya Allah. kalau lagi-lagi masih dengan stigma Iya. bahwa ganteng, cantik itu harus kulitnya putih. Iya, betul. Terus, Jangan menormalisasikan come on. bulian, Kalau ayo pendidikan dong. Anda tinggi, Anda tidak akan terpaku dengan cara berpikir kolonialisme ya. Walaupun sudah minta maaf ya. Nggak pantas banget Tapi orang jangan intelek sampai harus ini membuli. akhirnya memberikan stigma kepada masyarakat Indonesia. Ingat kita ini beragam sekali kebudayaan, Iya. kemudian warna kulit dari Sabang sampai Merauke. Iya, Ada yang putih, setuju. kusawolo. Gue juga putih loh Matang, sebetulnya, cuman kulit. putih tua. Iya, it's okay. Tuhan menciptakan kita kan Nggak apa-apa, ini beragam. kulit Jawa, sawo mateng, Iya. kematangan. Gitu kan, takutnya nanti teman-teman yang lain kan juga merasa tersinggung, bukan cuma Iya. Papi. Betul, jadi tolong benar-benar dipikirkan apa yang ingin disampaikan. Jangan pernah membahas tentang masalah fisik Gimana, segala Papi? macam. Heeh. Ya, sebagai anggota dewan deh aku mau nanya deh sama Uya ngelihatnya gimana. Mungkin orang tuh masih rancu ya barangkali ya. Maaf ya kalau aku harus ngomong begini. Dengan komentar seperti itu, apakah mereka ngomentarin Uya dengan statusnya dengan keartisannya, apakah dengan sebagai anggota dewan? Karena kayaknya kalau dia komentar ke anggota dewan kok berani banget komentar seperti itu. Iya, Mungkin Bu Musdalifah mau jawab. Biar mereka pagi-pagi. tiba-tiba kayaknya Mendadak Lo tiba-tiba lo. singkat padat Musdalifah. SPM dong. Biar nggak terlalu tegang Ya, say. jangan. Gimana Ayo, tuh jangan tegang. Uya ngelihatnya? Komentar-komentar mereka menurut Uya ini komentar buat Uya sebagai artis atau sebagai anggota dewan Sebetulnya sih? gini, kalau komentar-komentar fisik ngejelekin gue dibilang demok dekil tuh sering terjadi. Tapi kalau netizen biasanya menurut gue Ya udah lupa tapi ini ya. kan adalah di konteks yang gue lagi ngomong serius dan ini benar-benar Ada hubungannya dengan dia. iya serius untuk dunia kesehatan Indonesia, dunia pendidikan kedokteran spesialis. Tiba-tiba yang komentar begitu adalah yaitu Pejabat di bidang kesehatan. bidang kesehatan. Iya. Jadi tapi gue bisa menyimpulkan orang-orang justru mensupport apa yang lagi gue gaungkan ini adalah dokter-dokter yang emang dia murni dokter praktisi. Uya, tapi Praktisi aja, Iya. yang tidak terlibat dengan kedudukan atau politis atau apapun ya. Iya, iya.
Intinya itu. Oke, tapi itu kan bentuk bullying ya. Iya, iya. Dan mereka juga kerja di bidang kesehatan. Iya. Berarti kan itu pembuktian. Ya pembuktian bahwa memang selama ini di dunia PPDS itu ada relasi kuasa antar senior dengan junior yang menurut gapnya jauh. Secara langsung tidak Iya, langsung ya. iya. Atau barangkali biasa untuk menggunakan kata-kata verbal. Nah, dari kata-kata mereka kan sudah terlihat. Uya, apa yang ingin sampaikan untuk mereka yang menjadi pelaku perundungan atau bullying? Intinya adalah pelaku pembulian atau bullying ini kan intinya banyak terjadi di mana-mana. Di dunia pendidikan, dunia pekerjaan segala macam. Iya, Ya cuman kalau ibaratnya gitu kan. Di dunia PPDS ini menurut gue ini harus benar-benar segera dituntaskan. Karena mengingat Indonesia butuh dokter spesialis sangat banyak sekali. Dan kita ingin melahirkan dokter-dokter yang benar-benar bagus ya. spesialis yang banyak. Ya. Dan lebih banyak dokter-dokter yang bagus di Indonesia. Dokter yang profesional, dokter yang keren-keren. Ya. Tapi jangan sampai akhirnya stigmanya itu jadi jelek gara-gara oknum beberapa segelintir orang yang melakukan Iya betul. pembulian atau ya begitu. Menormalkan pembulian. Bayangin loh, ada orang yang ngadu ke gue itu bisa 3 semester habis keluar 500 juta untuk biaya-biaya tidak terduga kayak bayarin senior clubbing, bayarin servis mobil, bayarin STNK tantenya si senior. Ya Allah. Dan akhirnya dia mesti keluar juga karena udah nggak tahan. Oh wow. Jadi kan intinya butuh biaya banyak dalam tanda kutip untuk biaya-biaya seperti itu gitu, uang-uang jago seperti itu gitu. Sedangkan mereka biasanya kan punya keluarga juga Iya. kan. Oke, ini kita juga mau kasih lihat speak up-nya Uya tentang kasus bullying. Juga ya. Oke, ini postingan dari Cinta ya. Bro, stop normalizing cyberbullying or comments. Paham kok sosial media kalian bisa komen apa aja. Tapi apa kalian gak mikir dampak ke orang yang kalian komen? Padahal gampang, gak usah komen jahat. Be nice, that's all. I'm not sad or mad. I'm used to it. Aku bisa biasa diginiin dari kecil, pas sering syuting. Kalau nggak senyum dikit dibilang sombong, dibully masa SD. Rumor sana sini sampai sekarang pun juga dibilang gelap, hitam, gak dandan, and more. Kalian gak capek? Gue sih capek, cuman apa boleh buat. The only thing I can is reminding you guys, aku cuman bisa ingetin kalian being a nice person. And I always be who I am. Aku tetap menjadi diriku sendiri. No more listening to netizen, to do this, to do that. No more. This is who I am and I'm proud of myself. Very good. Ya emang harus jadi diri sendiri lah. Ya itu komentar-komentar di TikTok Cinta sih emang parah sih. Aduh, Parah, ya banyak yang Kenapa ya orang TikTok sama TikTok sih enggak. ya. komentarnya kita Ya sebenarnya dimanapun platform media sosial apapun itu ya ya. tapi terutama di TikTok ya Wak. Banyak pindahan orang-orang dari Facebook kali ya. Karena gini Cinta tuh udah lama banget sering ya awal-awal sih kita nggak nanggepin, apalagi Cinta orangnya juga ngapain nanggepin ya kayak nanti biasanya selalu problemnya adalah masalah kulit lagi. Betul, masalah Dibilang kulit dan bentuk badan. auranya, iya bentuk badan, aura Aku gak suka tuh gelap. aura maghrib apa gitu, aku gak suka tuh. ya. Maghrib Yang- dibawa-bawa ya. nggak Maghrib boleh it's a Maghrib tuh beautiful bagus. time. Ya, kalau ngomong-ngomong begitu, hei kampungan Waktunya kalian. kalian sholat itu. Iya tapi betul. Ya Tapi enggak yang- kampungan itu aura maghrib teh itu teh ibadahnya. Tapi kita harus tapi guys, kita harus bisa memaklumi orang-orang yang tidak intelek untuk berbicara demikian. Nah, yang dikata adalah orang yang intelek itu yang perlu digarisbawahi itu bisa mencontohkan orang-orang yang nggak punya intelek. Nah yang intelek aja begitu kan. Ya intelek aja begitu apalagi yang nggak Itu punya yang intelek ngeri. gitu. Itu ngeri banget. Ya kan? Tapi oke, Astrid sebagai seorang ibu yang melahirkan Cinta. Dari kecil loh, Cinta udah muncul di TV loh. Diajarin sama Uya-Kuya. Astrid di depan kamera Iya. ngarahin segala macam. Kita ngelihat gitu, satu Indonesia juga ngelihat lah Cinta Kuya. Siapa yang nggak kenal dia? Prosesnya. Prosesnya seperti apa? Deep down inside, dalam hati seorang Astrid kalau ngebaca komentar yang ada di media sosialnya Cinta tanpa Cinta ketahui momennya saat itu. Jujur kalau bisa dibilang yang namanya ibu kalau anak sakit hati, ibu lebih 10 kali lebih sakit hatinya. Jadi ketika kalau ngelihat komen-komen itu, aku tuh selalu berusaha seakan-akan tuh it's nothing happen. That's okay kak. Tapi nggak tahu perasaan Ibu. ketika dikatain, ketika dia dibilang aura apa-apa. Gue tuh selalu memperlihatkan, nggak apa-apa, ketawa, nggak apa-apa, cinta itu biasa orang. Tapi deep down in my heart, Dalam hati, ini jahat banget loh. Lu nggak tahu ini perasaan orang tuh kan kita nggak tahu kadang lagi ada di saat down, pas ngelihat
tulisan itu mungkin buat sebagian orang it's nothing big deal. Tapi kan lama-kelamaan kalau seperti itu kan sakit ya. Pernah nggak Astrid melihat Cinta nangis karena komentar itu? Pernah. Dan kembali lagi, gue tuh selalu menguatkan dia. Balik lagi gue selalu bilang, nggak usah nangis, gak usah ini. Cuma deep down in my heart, dia nangis, mungkin bisa dibilang gue bisa kali 10 kali lebih nangis daripada Cinta. Cinta tuh sampai pernah off dari sosial media itu hampir setahun loh. Oh, wow. Iya, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan tuh pernah dia benar-benar nggak mau lihat. Wow. Tapi gue bilang udah lah Cin, bilang gitu. Karena dia benar-benar udah, wah gue udah di Amerika kuliah, udah jauh tuh dari netizen-netizen itu. Dan dia benar-benar off. Saya bilang sayang Cin, bilang gitu. Akhirnya dia udah main lagi gitu. Tapi ya akhirnya dia dengan mengeluarkan statement seperti itu. Cinta tuh kan asli dia putih banget sebetulnya. Iya. Cuman karena dia menikmati hidup di sana, dia surfing, dia hiking. Dan bagus ya kan? bagus. Apa dong? Tapi sekali Happy. lagi ya mau putih mau hitam itu kan Sama bukan aja. jadi harus bahan celotehan ya. Maksudnya mau lu Betul, hitam betul, kayak mau lu putih kayak Mau kurus. mau lu belang pun juga itu bukan Kalau kadot kayak ya iya kan. bukan urusan kalian gitu tuh Mungkin komentar. kalau yang belang zebra cross ya. Ibaratnya maksudnya kan Iya. ibaratnya gitu kan maksudnya Tapi kan iya. belum tentu yang komentar juga looknya Oke. Kadang oke. kadang mungkin netizen juga berpikir gini, gue paham kalau yang namanya netizen itu ketika berkomen itu mereka nggak kenal kita. Iya. Mereka nggak tahu, nggak pernah ketemu kita, mereka jadi seenak udelnya aja. Komen yang jelek apa segala macam. Karena mereka nggak ketemu kita, tapi kamu bayangin deh, ketika kamu ngomong ngetik hal seperti itu, ada hati yang disakiti. Iya, betul. Gimana kalau kamu yang ngadepin hal itu? Atau kamu anak yang kamu. dikatain seperti Atau itu. anak Atau kamu. anak kamu yang Iya. dikatain seperti itu. Apa? Iya, aduh. Sosial media itu mengubah perilaku seseorang yang tadinya nggak bersyukur, yang tadinya bersyukur jadi nggak bersyukur, Ya. yang tadinya baik jadi jahat. Gitu. Tapi iya sih, orang Indonesia tuh kan masyarakat Indonesia masyarakat yang santun ya sebetulnya. Iya, Saat kita ketemu nih. begitu. Tapi saat udah cuma bertemu dengan sosial medianya jadi berubah barbar. Barbarnya luar biasa. Oke, Iya. Astrid Iya. Iya. mau bilang apa sama Kak Cinta? Cuma pengen bilang be strong. Kamu benar ngelakuin hal itu, kamu harus speak up. Apa yang membuat kamu sakit, apa yang membuat selama ini kamu sakit, kamu harus speak up. Karena sebenarnya apa yang mereka lakukan itu salah. Jadi gue mendukung dia dan abis itu hadapi, lupakan. Iya, kakak Cinta dibilang rambut kayak singa juga gak apa-apa lah. Itu kan jarang nyisir, gak pernah ke salon. Kakak Cinta. Anak gue tuh gak pernah ke salon di Amerika. Selama dia udah 3 tahun di Amerika, cuma baru potong rambut tuh sekali. Ya suka-suka dia biar aja mau gimana. Dia mau gimana juga kan. Tipikal rambutnya tuh kan ikal. Jadi Ikal. kalau disisir tuh kan brem gitu kan. Iya. Jadi dia tuh selalu cuma nyisirnya begitu dibilang Dan dia orang. nggak pernah katanya nyatok, nggak pernah gembel. Tapi kan kalau di Amerika mah itu sah-sah saja dan masa bodoh orang Ya kalau di luar udahlah jadi negeri diri mah. sendiri ya. Yang penting Oh, rambutnya happy. dia sebelah. Makanya deh, Rian, ayo bikin rambut kayak Papi Uya. Kita tahu nanti apa Uya, apa Rian. Mau penampilan kayak gimana, mau ganteng, mau kurang ganteng, mau putih, mau sawo mateng, yang paling penting cuma satu. Apa? Percuma cantik kalau hatinya nggak baik. Kita akan bisa